Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor misteri yang berjudul Truth or Dare yang rilis sejak Mei 2018 lalu. Bercerita tentang sebuah permainan yang seharusnya untuk bersenang-senang malah menjadi teror mematikan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Giselle Hammond yang menyeberang ke Meksiko. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli sesuatu. Di sini Giselle terlihat seperti dikejar oleh seseorang. Tak berselang lama, karyawan di sana menerima panggilan telepon lalu menoleh ke Giselle dan bertanya, "Truth or Dare?" Truth or dare, Giselle? Giselle yang ketakutan mengungkapkan bahwa dia tidak ingin bermain lagi. Namun orang ini terus menanyakan pertanyaan yang sama. Dia lalu mengambil cairan dan korek api, kemudian menyiram seorang wanita yang ada di toko itu. Giselle meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Lalu melempar korek api yang membakar wanita tersebut. Scene beralih pada Olivia, seorang mahasiswa yang juga YouTubers. Saat membuat video untuk kanal YouTube-nya, sahabatnya Marky masuk dan mengajaknya untuk bergabung dengannya. Dia dan temannya yang lain akan pergi untuk liburan musim semi. Marky terus membujuknya dan mengatakan bahwa itu mungkin akan menjadi saat terakhir mereka menghabiskan waktu sebanyak itu sebelum lulus. Namun Olivia yang memiliki urusan lain menolak tawaran tersebut. Dia terpaksa ikut setelah tahu bahwa Marky telah menggagalkan urusannya. Yeah, I told Habitat you got shingles. Di depan, pacar Marky, Lucas, dan temannya yang lain sudah siap. Sepanjang perjalanan ke Meksiko, mereka menghabiskan waktu dengan memposting banyak gambar dan video. Malam terakhirnya di Meksiko, mereka menghabiskan waktunya bersenang-senang di sebuah bar. Karena Olivia tidak ikut menari, dia hanya duduk bersama Lucas. Sementara Marky yang memang tidak setia terlihat sedang mabuk dan menari dengan pria lain. Olivia yang melihat hal itu bergegas menarik Marky sebelum Lucas melihatnya. Karena tidak ingin menjadi pengganggu antara Marky dan Lucas, Olivia pergi dan duduk di depan bartender. Di sana dia bertemu dengan Ronnie, teman sekolahnya yang mencoba mendekatinya. Seorang pria yang ada di dekat sana melarang Ronnie mengganggu. Awalnya Ronnie emosi. Dia pergi setelah Olivia memberitahunya bahwa dia melihat perkumpulan mahasiswa sedang minum di dekat sana dan menyuruh Ronnie bergabung dengan mereka. Setelah Ronnie pergi, pria tadi memperkenalkan dirinya dan mulai mengobrol dengan Olivia. Tak lama berselang, teman-temannya yang sudah kelelahan datang dan mengajaknya kembali ke kamar. Still have that tequila back in the room. Tapi mengingat malam itu terakhir mereka di sana, Penelope menyarankan untuk mencari bar lain. Carter menyarankan mereka ke suatu tempat. Awalnya Marky menolak, mengingat Carter merupakan orang asing yang baru saja Olivia kenal. Namun Olivia meyakinkan Marky untuk pergi bersamanya. Di tengah jalan, salah satu dari mereka menyarankan untuk kembali. Tetapi karena rasa penasaran, mereka tetap lanjut berjalan mengikuti Carter. Setelah berjalan beberapa saat, Olivia dan yang lain akhirnya sampai ke sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan. Di sini juga diperlihatkan Ronnie yang ternyata mengikuti mereka diam-diam. Olivia berkeliling dan menemukan guci pecah dengan tengkorak di atasnya, serta bau busuk di sekitar sana. Setelah duduk dan berkumpul untuk bermain games, Carter menyarankan bermain Truth or Dare. Mereka setuju dan mulai bermain. Awalnya mereka menikmati permainan tersebut. Bagaimana tidak, tantangan yang diberikan membuat mereka bersemangat. Seperti melihat Ronnie dance di depan Tyson, hingga Lucas berlarian tanpa busana. Namun saat giliran Marky untuk memilih, dia malah memilih jujur daripada tantangan. Tyson pun mengambil kesempatan itu untuk bertanya, apa Marky sadar kalau Olivia yang merupakan sahabat baiknya jatuh cinta pada pacarnya? Olivia meminta Tyson untuk diam. Sementara Marky mengatakan bahwa Olivia tidak jatuh cinta pada Lucas. Stop it with the aggro posturing and just get to my turn, please. Saat giliran Tyson, Olivia menyerangnya balik dengan menyuruhnya berhenti menjual resep palsu ke mahasiswa baru. Meski suasana agak memanas, mereka tetap melanjutkan permainan. Sampai giliran Carter, Penelope bertanya apa niatnya pada Olivia. Carter menjelaskan bahwa dia mencari seseorang yang memiliki banyak teman dan bisa dia perdaya untuk ke sana.
Menurut Carter, Olivia merupakan sasaran yang mudah karena dia penurut. Dia juga secara gamblang mengungkapkan bahwa dia tidak keberatan jika orang asing meninggal asal dia bisa tetap hidup. Carter yang sudah menjalankan rencananya lalu pergi. I'm sorry, but you should have told me to piss off. Olivia mengejar Carter. Dia yang masih mengira kalau itu lelucon bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Carter mengatakan bahwa permainan yang mereka mainkan itu nyata. Sekarang mereka semua berada dalam permainan. Kapan dan dimanapun mereka pergi, permainan ini akan menemukannya. Mereka juga harus mengikuti aturan. Katakan sejujurnya atau mati. Lakukan tantangan atau mati. Menolak bermain berarti mati. Saat Olivia berbalik, semua temannya sudah tidak ada di sana. Dia mencarinya dan menemukan mereka berdiri di belakangnya dengan senyuman menyeramkan. Tak lama berselang, Lucas memanggilnya. Ternyata mereka semua ada di sana. Olivia hanya tidak melihatnya sesaat. Saat kembali ke kampus, Olivia melihat tulisan Truth or Dare di mejanya. Awalnya dia mengira itu hanya lelucon Ronnie dan mengabaikannya. Namun dia mulai melihat tulisan itu di berbagai tempat. Dia pun menuduh Ronnie yang kebetulan ada di dekat sana. Dia mengatakan bahwa itu tidak lucu dan meminta Ronnie untuk tidak mengganggunya. Olivia lalu ke perpustakaan untuk mencari Marky. Namun saat di sana dia dikelilingi oleh sekelompok siswa lain. Sama seperti sebelumnya, mereka mengelilingi Olivia dengan tatapan dan senyuman yang menyeramkan. Sambil berteriak Truth or Dare yang membuat Olivia terpaksa memilih jujur. Dia lalu diminta untuk mengungkapkan rahasia Marky. Olivia berteriak ke seluruh perpustakaan bahwa Marky sering menyelingkuhi Lucas. Lucas dan Marky yang mendengarnya bergegas pergi dari sana. Olivia mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Marky. Namun Marky yang marah mengancam akan mematahkan tangan Olivia jika dia kembali menyentuhnya. Touch me again and I'll break that hand. Scene berikutnya diperlihatkan Ronnie di sebuah bar. Di sana dia mencoba merayu siswa lain yang ada di dekatnya. Namun dia dengan cepat mendapat penolakan. Saat gadis itu akan pergi, dia tiba-tiba saja berbalik dan bertanya Truth or Dare pada Ronnie. Ronnie yang mengira itu ulah Olivia memilih tantangan. Gadis itu menyuruhnya untuk memamerkan tongkat yang dia maksud tadi ke semua orang yang ada di bar. Ronnie tanpa ragu naik ke atas meja biliar untuk melakukannya. Namun kepercayaan dirinya hilang saat gadis lain mengejeknya. Ronnie memutuskan untuk tidak melakukan tantangan tersebut. Yang tak lama berselang, wajahnya tiba-tiba saja berubah. Dia juga terpeleset akibat menginjak bola biliar yang menyebabkan lehernya patah di tepi meja lain. Di rumah Brad, Olivia mencoba meyakinkan teman-temannya tentang apa yang terjadi di perpustakaan. Namun tidak ada yang percaya padanya. Tak lama berselang, pesan masuk di ponsel mereka. Beth mengirim video Ronnie. Setelah melihat kematian Ronnie, Olivia semakin yakin bahwa itu ulah dari permainan yang mereka mainkan di Meksiko. Tapi tetap saja mereka menganggap apa yang Olivia katakan tidak masuk akal. Bahkan Lucas yang datang mengambil barangnya menganggap Olivia tidak waras. Lucas berjalan melewati gang dan dia mendengar ada yang memanggilnya. Dia bahkan melihat pertanyaan Truth or Dare di dinding. Awalnya dia berpikir itu ulah temannya. Namun tak lama berselang pertanyaan itu kembali terukir di tangannya yang membuatnya kesakitan. Lucas kemudian menghubungi Olivia dan mengatakan dia percaya padanya. Olivia meminta Lucas menjawab pertanyaan permainan tersebut. Lucas lalu mengatakan bahwa dari awal dia sudah memiliki perasaan pada Olivia. Dia terkadang membayangkan bagaimana rasanya jika bersamanya. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin terjadi. Karena memilih jujur, dia ditanya bagaimana perasaannya yang sebenarnya pada Olivia. Olivia mengatakan bahwa mereka harus meyakinkan yang lain. Saat semuanya sudah berkumpul, Olivia meyakinkan mereka bahwa permainan itu nyata. Olivia menyadari bahwa permainan itu berjalan berdasarkan urutan yang sama seperti di Meksiko. We're still playing it in the same order we played in Mexico. Namun Tyson dan Marky menolak untuk percaya. Tak lama berselang, Marky mendapat pesan teks yang menyuruhnya memilih Truth or Dare. Dia lalu memilih tantangan. Marky ditantang menepati janjinya untuk mematahkan tangan Olivia. Olivia bergegas mengambil palu dan meminta Marky melakukannya. Meski marah, Marky tidak pernah benar-benar ingin melukai sahabatnya tersebut.
Olivia terus mendesak untuk segera melakukannya. Marky berhasil melakukannya setelah Olivia menyebut dirinya pengecut seperti ayahnya. Lucas dan Brad bergegas membawa Olivia ke rumah sakit. Di sini diperlihatkan seorang pria tua yang baru saja meninggal berdiri di belakang Brad dengan senyuman yang menakutkan. Karena kini giliran Brad, pria itu mendekatinya dan menyuruhnya memilih. Brad yang kaget memilih jujur. Tak lama berselang, ayahnya yang merupakan polisi datang mendekatinya. Wajah sang ayah yang awalnya biasa saja berubah menjadi menyeramkan dan memintanya untuk mengatakan yang sejujurnya. Brad memberitahu Olivia dan Lucas bahwa dia baru saja melakukan gilirannya. Dia mengaku sebagai gay pada ayahnya. Karena sekarang giliran Tyson, mereka mengirim pesan padanya. Namun Tyson tidak serius menanggapinya. Mereka terpaksa mendatangi Tyson yang sedang menjalani wawancara kuliah medisnya. Namun sialnya mereka sedikit terlambat. Saat tiba di sana, pewawancara menutup pintu dan menyuruh Tyson memilih truth or dare. Tyson yang mengira itulah temannya memilih jujur. Dia lalu ditanya berapa lama dia memalsukan resep dokternya. Namun Tyson menyangkalnya. Wajahnya kemudian berubah dan dia menyakiti dirinya sendiri hingga tewas. Yang lain menyaksikan hal tersebut dari balik pintu. Lucas menyarankan mereka memilih jujur hingga mereka menemukan cara untuk mengatasinya. Penelope yang terguncang tidur di kamar Marky. Sementara yang lain mencoba mencari Carter untuk mengakhiri permainan tersebut. Di tengah pencarian, Marky menemukan kasus Giselle Harmon, gadis yang menyakiti seseorang di toko SPBU. Giselle kini masih buron. Olivia menemukan Facebooknya dan melihat foto Giselle bersama Carter. Marky menyuruh Olivia menghubunginya melalui akun Facebook palsu. Melihat pesan Olivia yang tidak meyakinkan, Marky lalu menarik laptopnya dan menulis pesan dengan ancaman di dalamnya, agar Giselle tidak bisa menolak untuk bertemu. Di kamar, Penelope mendapat gilirannya. Dia lalu memilih jujur sesuai saran Lucas. Namun iblis yang menyerupai wajahnya mengatakan bahwa bukan begitu caranya bermain. Sementara Olivia dan Marky saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Saat Marky keluar, dia melihat Penelope di atap rumah. Penelope menjelaskan bahwa dia dilarang memilih jujur. Dan sekarang dia ditantang untuk berjalan di tepi atap rumah sampai menghabiskan minumannya. Sambil membersihkan barang dari jalurnya, Olivia menyuruhnya untuk berhati-hati. Sedangkan yang lain mengambil kasur dan memegangnya untuk menahan jika Penelope terjatuh. Saat mendekati pagar, Olivia bergegas mengambil mobilnya dan merobohkan pagar tersebut. Penelope menghabiskan minumannya dan terjatuh tepat pada kasur di atas mobil. Tak lama berselang, mereka mendapat balasan pesan dari Giselle. Mereka bergegas menemuinya. Di sini diketahui bahwa Carter merupakan temannya. Giselle lalu menjelaskan bahwa saat liburan ke Meksiko, dia dan temannya yang lain sedang mabuk berat. Mereka kemudian menemukan gereja tua dan memutuskan berpesta di sana. Mereka melakukan permainan truth or dare dan saat pulang permainan terus berlanjut. Sama seperti Olivia, Giselle juga melihat temannya mati satu persatu. Giselle mengatakan bahwa ini mungkin terjadi akibat ulah salah seorang sahabatnya, Sam, yang merusak tempat tersebut. Lucas mencari tahu penyebab Penelope tidak bisa memilih jujur di tantangan sebelumnya. Giselle mengatakan begitulah peraturannya. 2 jujur dan 1 tantangan. I'm so sorry, Olivia. Ketika mereka bertanya di mana Carter berada, dia juga tidak tahu menahu. Marky yang merasa ada yang tidak beres mengajak temannya untuk segera pergi dari sana. Olivia yang merasa aneh kembali bertanya bagaimana Giselle bisa mengetahui namanya. Padahal di pesan yang dia kirim dia tidak menyebutkannya. Giselle mengungkapkan bahwa dia baru saja memilih tantangan dan dia ditantang untuk menghabisi Olivia. Dia kemudian mengarahkan senjatanya pada Olivia. Namun Penelope mendorongnya dan mengorbankan dirinya. Brad dan Lucas mencoba merebut senjata tersebut. Karena Giselle gagal menghabisi Olivia, wajahnya tiba-tiba saja berubah dan menghabisi dirinya sendiri. Saat diinterogasi oleh detektif, Olivia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dia memberitahu alasan mereka menemui Giselle hanya untuk mencari seseorang. Detektif pun menunjukkan beberapa foto pada Olivia.
Mereka merupakan teman-teman Giselle yang meninggal dalam kurun waktu 3 minggu. Detektif berpikir mungkin orang yang dia cari ada di antara mereka. Namun Olivia tidak mengenali satupun dari foto-foto tersebut. No, I promise. Setelah pulang dari kantor polisi, mereka mencari tahu hubungan gereja dan permainan mematikan yang sedang mereka jalani. Sementara Olivia yang naik mengambil cas mendapat gilirannya. Dia pun memilih tantangan. Kali ini Olivia ditantang untuk tidur dengan Lucas. Dia memberitahu tantangannya pada Marky dan menjelaskan bahwa dia memilih tantangan agar dia dan yang lain tidak perlu melakukannya. Namun tetap saja Marky yang kesal pergi dari sana. Pada Lucas, Olivia mengakui bahwa dia sebenarnya memilih tantangan karena ada rahasia yang harus dia sembunyikan dari Marky dan tidak bisa dia katakan. Beralih pada Marky yang sedang duduk minum kopi dan menonton video dirinya dan sang ayah. Namun tak lama berselang, permainan mengambil alih wajah ayahnya dan menyuruhnya memilih. Marky yang memilih jujur mendapat pertanyaan alasan dia masih menyimpan senjata yang digunakan ayahnya untuk bunuh diri. Marky pun mengakui bahwa dia menyimpannya karena terkadang dia berpikir menggunakannya untuk menghabisi dirinya sendiri. Sometimes I think about using it. Kembali pada Lucas dan Olivia. Mereka pergi menemui seseorang yang mungkin tahu tentang gereja tua tempat permainan dimulai. Di sana mereka bertemu Ines Reyes, satu-satunya korban yang selamat dalam pembantaian di gereja tersebut puluhan tahun yang lalu. Ines menjelaskan kejadiannya pada mereka lewat tulisan. Dulu saat dia dan gadis yang lainnya sedang bermain, pendeta yang menjalankan biara mencoba menjadikan permainan itu cara untuk melecehkan mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia bisa memanggil roh. Gadis itu pun memanggil iblis bernama Kalux. Iblis itu memasuki permainan mereka. Dia tidak hanya menyebabkan kematian pendeta, tetapi juga kutukan. Bahkan setelah pendeta meninggal, Kalux tidak mau berhenti. Dia memaksa mereka untuk terus bermain, yang mengakibatkan banyak dari mereka yang meninggal. Kalux hanya bisa dikurung jika orang yang memanggilnya membuat pengorbanan. Demons possess people. Di sini mereka mengetahui bahwa Ines merupakan gadis yang memanggil iblis tersebut. Dia mengorbankan lidahnya untuk mengurung apa yang sudah dia panggil. Dia menyimpannya di dalam guci setelah membaca mantra. Olivia lalu mengingat bahwa guci itu sudah pecah saat mereka ke gereja. Mereka bergegas ke rumah Brad. Dia memperlihatkan mantra yang telah Ines berikan. Meski begitu, dia juga tidak tahu apakah teman Giselle yang merusak guci itu masih hidup. Lucas kembali mencoba mencari Sam lewat Facebook Giselle. Tak lama berselang, ayah Brad datang dan mengajaknya bicara di luar. Sang ayah mengungkapkan bahwa Brad masih putranya. Dia juga menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang kasus Penelope. Dia akan memastikan tidak akan terjadi sesuatu padanya. Saat bicara dengan ayahnya, giliran Brad untuk bermain tiba. Dan kini dia tidak memiliki pilihan selain memilih tantangan. Dia ditantang untuk merampas senjata ayahnya dan membuatnya memohon atas nyawanya. Olivia dan Lucas mencoba berlari keluar. Namun seorang petugas polisi yang ada di dekatnya menembaknya, yang akhirnya membuat Brad tewas di tempat. Saat di kantor polisi, Olivia mendapat gilirannya. Dia ditantang untuk mengungkapkan rahasia yang paling dia takuti pada Marky. Olivia pun memberitahu Marky bahwa dia ada di sana di malam ayahnya bunuh diri. Dia menjelaskan bahwa saat itu dia bertengkar dengan orang tuanya dan pergi ke rumah Marky. Tapi dia tidak ada di sana. Ayah Marky yang mabuk mengizinkannya masuk. Mereka lalu minum bersama. Ayah Marky yang frustasi akibat baru saja dipecat mencoba mencium Olivia. Olivia mengancam akan memberitahu Marky. Namun ayah Marky mengatakan lebih baik dia mati daripada Marky mengetahuinya. Olivia yang marah mengatakan bahwa akan lebih baik jika dia mati. Marky yang baru saja tahu kebenarannya pergi dan mengatakan dia tidak lagi mempercayai Olivia. No, I'll never trust you again. Marky, Don't! Saat diinterogasi, detektif yang menemukan pesan ancamannya pada Giselle bertanya mengapa banyak yang mati hanya karena sebuah permainan. Dia mengatakan yang tersisa hanya Olivia, Marky, Lucas, dan Sam Meehan, pacar Giselle. Detektif menunjukkan fotonya kepada Olivia, yang ternyata Sam adalah Carter. Namun Olivia pura-pura tidak mengenalinya pada detektif. Sementara di rumah, Marky melihat fotonya bersama sang ayah dan mengeluarkan pistol yang selama ini dia simpan. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Beruntung Olivia tiba tepat waktu dan membujuknya untuk tidak melakukannya. Carter, I know where he is. Mereka lalu bergegas menemui Sam lewat alamat yang Olivia dapatkan dari berkas detektif. Di sini diperlihatkan Sam mengurung diri di apartemennya sambil menunggu permainan itu selesai. Namun ketiganya memaksanya untuk bergabung dengan mereka untuk mengakhiri permainan tersebut. Mereka lalu kembali ke gereja dan memaksa Sam untuk membaca mantra. Saat dia mulai membacanya, gereja tersebut mulai runtuh. Olivia meminta Sam untuk terus membacanya. Tak lama berselang, Lucas mendapat gilirannya. Dia terpaksa memilih tantangan agar dua temannya bisa memilih jujur. Lucas ditantang untuk memilih menghabisi Olivia atau Marky. Meski tahu konsekuensinya, dia tetap menolak melakukannya. Sementara Sam yang telah selesai membaca mantra disuruh untuk memotong lidahnya. Dia pun terpaksa melakukannya. Namun Lucas yang telah dimasuki oleh iblis menghalangi dan menghabisinya. Setelah membunuh Sam, dia lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama berselang giliran Marky untuk bermain. Olivia menyuruhnya memilih tantangan dan tidak melakukannya. Dia mengatakan pada Marky bahwa dia memiliki rencana. Marky kemudian memilih dan ditantang untuk menembak Olivia. Karena tidak ingin melakukannya, dia hampir kehilangan nyawanya. Setelah berjuang, dia menembak lengan Olivia. Olivia kemudian menantang Calux untuk bermain. Iblis tersebut memilih jujur. Olivia kemudian bertanya bagaimana cara mereka bisa keluar dari permainan ini hidup-hidup. Calux mengatakan mereka tidak akan bisa, karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan kutukan tersebut telah tewas. Sekarang permainan ini tidak akan berhenti sampai semua pemain kehilangan nyawa. Karena tidak memiliki pilihan lain, Olivia terpaksa merekam video dan memberitahu semua orang tentang permainan yang dia jalani dan konsekuensinya. Dia mengungkapkan penyesalannya dan bertanya pada mereka, truth or dare? Truth or dare? Video tersebut terlihat di seluruh dunia. Film diakhiri diperlihatkan dua gadis yang menonton video Olivia di kamar. Setelah mendengar pertanyaan Olivia, wajah salah satu gadis itu mulai berubah. Yap, itu tadi alur cerita dari film Truth or Dare. Sangat seru dan menegangkan. Buat kalian yang suka film horor misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.